Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya Nak ya. Ya, hari ini kita pelajaran kimia ya. Sebelum kita mulai, coba Ibu mau cek kebersihannya dulu Nak. Kalau ada sampah-sampah tolong dibuang Nak. Ya. Sampah buang. Ya, biar kelihatan bersih ya. Kalau bersih kan kita juga belajarnya enak kan? Iya. Sudah? Duduk. Ya, sebelum mulai Ibu minta ketua kelas akan siapkan terus berdoa ya. Oh, siap. Sudah mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa Nak yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ini ya? Alhamdulillah ya, sehat ya berarti ya. Masuk semua ya? Ini ya? Kan? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, Ibu mau nanya nih. Kalian pernah makan tempe Nak? Ya? Tempe ya, banyak ya. Di pasar juga banyak tempe ya. Kalau melihat orang membuat tempe pernah tidak? Pernah ya? Pernah. Pernah melihat ya? Atau ini apa namanya, rumahnya dekat dengan pabrik tempe ada? Ada yang dekat? Ada. Siapa? Oh, dekat ya? Pabrik tempenya itu nggak ada, agak seberapa jauh dari rumah. Itu just kid? Ya, Dekat rumah. Dekat rumah juga. Jadi ada 2 orang nah. Kebenaran ya. Nah, kalau pada pembuatan tempe yang dekat rumah ini ya, sudah pernah lihat kan ya? Kira-kira ada nggak sih limbahnya dalam pembuatan tempe itu? Ada ya. Nah, hari ini materinya kita tentang pengolahan limbah industri tempe. Ya, sebelumnya itu Ibu akan membaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Di sini 1, tujuannya mengajukan gagasan terhadap permasalahan limbah cair industri tempe. Kedua, menunjukkan berpikir kritis dalam mengolah data limbah cair industri tempe. Dan ketiga, memberikan solusi terhadap permasalahan limbah cair industri
tempe. Ya, itu tujuan kita materi hari ini ya. Sebelum kita lanjut, minggu kemarin sudah Ibu bagikan kelompok ya? Ya, udah coba Ibu minta kalian duduk per kelompoknya masing-masing sekarang. Kalau mau menggeserkan kursinya diangkat ya, biar tidak berisik, ada suara. Ya, udah per kelompok tadi kemarin. Ya, kalau nggak salah, akan kelompok sini. Mana kelompok yang ini? Dibalik aja. Ya, ambilkannya ya. Ini yang ini di sini aja, di belakang sini aja. Nah, yang kelompok sini ke sana. Sini, kelompok sini. Ambil kursi yang dari atas aja, nggak usah yang nah, diangkat. Ini udah ya? Ya, udah itu kelompoknya. Sudah? Nah, ini di sini loh, Mas. Biar enak. Nah, iya, di sini. Di sini. Ayo buruan ya, sampai sana.
Ya, ada 4 kelompok. Ya, sekarang coba kalian buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya pada yang pertama itu pada mengorientasi pada masalah. Mengorientasi pada masalah. Kalian lihat di situ ada gambar dan wacana ya. Kalian amati gambar dan baca wacananya. Yuk, berkelompok dibaca. Ya, di situ ada gambar apa? Perendaman ini ya. Perendaman kedelai. Terus merebus ya, merebus kedelainya. Terus itu ada pembuangan rebusan kedelai, diselopkan atau ada yang dibuang di sungai. Ya. Pada wacana, coba dibaca wacananya. Yuk, sama teman-teman baca wacananya. Dibaca, jangan ngobrol. Diamati gambarnya. Ya. Diamati. Ada gambar merebus, ada gambar merebus kacang kedelai, ada gambar perendaman dan pembuangan rebusan air kedelai diselopkan maupun di sungai ya, gitu. Dibaca wacananya. Sudah, nak? Sudah? Nah, sekarang setelah kalian baca wacana dan mengamati gambarnya, di situ kalian harus mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari wacana dan gambar yang ada tadi ya. Kalian identifikasi dan merumuskan masalahnya. Ya, sekarang kalian boleh identifikasi dan rumusan masalahnya tulis di LKPD-nya sekarang. Tulis. Ditulis. Bisa kalian boleh berdiskusi kelompok kan? Kelompok berdiskusi untuk mencari identifikasi dan merumuskan masalahnya. Yuk, boleh berdiskusi kelompok. Ya, apa ini dapat apa? Ya, identifikasinya. Ya, kalau kelompok ini apa? Apa?
udah identifikasinya? Ya, ya ditulis ya. Ini tidak boleh berdiskusi. Berdiskusi kamu ngapain? Ayo, kalau mau main-main jangan. Gak usah ikut pelajaran ibu, ya? Iya. Yuk, ditulis. Kedelai, ada gambar perendaman dan pembuangan. Ya. Mulai di selokan maupun di sungai ya. Iya. Dibaca. Pena mana? Pena kasih pinjam dulu. Maju dikit nggak? Ini dia. Ada. Habis pena. Siap. Ada yang punya pena lebih nggak, Nak? Nih. Makanya disiapin dari rumah itu. Kelompok Jastia. Ayo identifikasi. Udah? Belum lagi. Diskusi. Baru ketemu. Diskusi ya. Ya, identifikasi dan rumusan masalah itu kalian ambil dari wacana dan gambar yang tadi ya, yang di ADR KPD itu ya. Kalau masih ada yang bingung, yuk diskusi. Sudah belum? Belum? Identifikasi dan rumusan masalah dari gambar dan wacana pengolahan limbah SMP, limbah cair SMP. Sudah, kelompok Jastia udah? Tuh. Habis nih maju. Kelompok Arkan? Lagi nih. Merit, kelompok Merit? Sudah. Yang ini kelompok Jastia? Sudah. Ya, tinggal kelompok Jastia sama Arkan lagi ya.
Yuk, kelompok siapa yang mau duluan? Siapa? Ya, kelompok Jaskia. Apa identifikasi dan rumusan masalahnya? Sudah baca aja. Berarti yang saya temukan dan saya mengidentifikasi. Diterasin nak, diterasin. Saya mengidentifikasi beberapa dari masalah tersebut. Pertama, dari manakah sumber limbah cair? Ya. Kedua, dalam produksi tempe menghasilkan limbah apa saja? Terus. Dan saya tidak mengetahui kalau dalam berbagai pertanyaan atau rumusan masalah. Pertama, apa saja manfaat dari limbah? Kedua, adakah bahaya dari limbah cair? Ya, itu dari kelompoknya Jaskia ya, kelompok berapa tuh? Ya, kelompok 3. Nah, sekarang siapa lagi yang mau? Ya, kelompok Federica. Siapa? Diterasin nak. Berdasarkan wacana yang saya baca tadi, apa manfaat dari rebusan air kedelai? Terus untuk hal-hal yang tidak Terasin lagi nak. untuk hal-hal yang tidak saya ketahui dalam bentuk pertanyaan atau rumusan masalah, bagaimana cara pengolahan limbah air cair dan apa saja metode pengolahan limbah cair? Ya, ini kelompoknya Federica. Kelompok 2. Ya, kelompok siapa? Siapa? Yuk, apa? Diterasin. Berdasarkan identifikasi wacana di LKPD, hal yang kami lakukan ulang dari nol. Ya. Dari hasil diskusi kami berdasarkan wacana di LKPD, yang pertama, limbah apa yang dihasilkan dalam proses pembuatan tempe, apa dampak yang dihasilkan dari pembuangan limbah tempe, dan hal yang kami ketahui dalam bentuk pertanyaan, air rebusan kedelai mengandung apa, dan yang kedua, limbah cair mengandung apa. Ya. Ya, kelompok mana lagi? Kelompok Aka. Ya. Yuk, siapa? Ada kok. Caca? Jadi yang kami temukan pada teks di atas, yang pertama, jadi yang kami temukan pada teks di atas, Ya. pertama, ada yang pertanyaan itu Jelasin kan? apa saja kandungan limbah pada industri tempe? Dua, bagaimana proses pembuangan limbah pada industri tempe? Dan hal-hal yang tidak kami ketahui dalam urusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis dampak dari pembuangan limbah cair tempe pada lingkungan? Dan yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan? Ya. Sudah ya, sudah semua ya. Itu identifikasi dan rumusan masalah masing-masing per kelompok kalian ya. Itu udah kalian dapat. Sekarang kalian tahap yang selanjutnya itu mengorganisasi ya, mengorganisasi. Nah, dari identifikasi dan rumusan masalah yang kalian dapat, itu bisa kalian mencari informasinya. Mencari informasinya di mana? Ya, bisa kalian mencari informasinya. Kalian datangi tadi yang dekat pabrik tadi ada ya. Nah, datangi industrinya ya, tempat pembuatan tempe. Kalian tanya ya, di situ kalau didatangi dekat kalau ya, ulang ya. Ulang. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya sekarang. Tahap selanjutnya yaitu mencari informasi yang telah kalian identifikasi dan rumusan masalahnya. Itu informasinya bisa kalian datangi langsung ke ke pabrik ya, ke pabrik industrinya ya, tempat pembuatan tempe. Aduh, ulang aja weh.
ya. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian boleh konsultasi ke ibu, ya. Mulai minggu depan, kalian boleh konsultasi ke ibu nanya, ya. Mulai minggu depan, ya, konsultasi boleh tanya ke ibu tentang limbah cair tempe tadi, ya. Boleh kalau belum paham. Baiklah, nanti bisa jadi minggu depan kalian boleh konsultasi ke ibu, ya. Konsultasinya di luar pelajaran ya, Nak, ya. Jangan waktu masih belajar. Jadi kalian bisa datang ke ibu, kalau ibu lagi di kantor boleh datang, ya. Kalau mau datang, telepon dulu atau hubungi ibu dulu, ya. Ya, baiklah. Ini udah nyampe, tinggal nulis laporannya aja. Sampai lah kok lagi mau nulis laporan cobaannya. Jadi gimana? Mas tentangnya mau diapain? Ya, kamu buatin produk aja. Jadi apa aja itu? Oh, jadi ini ya pakai rendaman dari kemarin ya, rendaman dari kacang kedelai, terus nanti dicampur dengan starter ya. Tadi kamu pakai starter apa nih? Starter R4. Terus ada kendalanya nggak? Enggak semis, Nggak ada. Bisa. Jadi nanti berarti minggu depan kalian boleh membuat mengerjakan percobaannya, ya. Jangan lupa di ini ya, dibuat ini kalian ini ya. Jadi ini kelompok berapa? Limbah cair tempe percobaannya. Oh, jadi nanti konsentrasinya berbeda. Oh, jadi maka dia nanti memakai kemarin buat katalis. Buat katalis. Oh, kemarin makan dulunya sudah nggak? Sudah ya? Sudah. Sama apa? Kandungan manfaat. Udah dapat? Udah. Udah, nanti ibu tunggu. Semangat ya. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Bu, kami soal limbah cair tempe. Oh iya. Ya udah, kita duduk situ dulu. Ya, apa? Kami mau nanyain di kelompok kan temanya manfaat dari limbah cair tempe. Bener nggak sih Bu kalau misalnya limbah cair tempe itu bisa buat pupuk organik? Kalau ini kan kemarin kan kita lihat pada informasi kan, pada wacana kemarin di edukasi kan pada limbah cair. Sini nggak apa-apa, duduk sini aja. Oh iya, Bu. Oke. Pada limbah apa? Tentang apa kemarin limbah cair Tempe. Ini kelompok berapa kemarin? Kelompok 2. Ini pada konsul pertama ini ya, baru pertama kan yang konsul pada limbah cair tempe itu kan kemarin ada ini ya, dari wacana ada kandungannya ya, ada manfaatnya. Terus
Terus bisa juga nanti kalian juga bisa mencari kolom ditanya kolom di sana kira-kira berapa hasil dari rendaman kedelai ya kemarin ya. Kolomnya itu ditanya nanti kira-kira gitu. Nah sekarang kalian mencari kandungannya ya? Iya boleh, memang itu yang harus kandungan, manfaat. Terus manfaat kandungannya apa? Ya jadi apa yang kalian buat? Contohnya buat cairan limbah tempe itu buat pupuk organik gitu. Pupuk organik ya. Pupuk berarti kalau buat pupuk ya berarti buat pupuk dalam bentuk cair ya, bukan padat ya. Ya udah boleh. Jadi di kelompok ini kelompok 2 ya. Iya. Dijadikan pupuk Organik. dalam bentuk cair. Jadi udah. Kalau di ya ditemukan ya cari manfaat kandung. Ingat kolomnya ditanya. Kalau kalian tanya di tempat pembuatannya ya datengin. Terus bisa juga kalian foto ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti ini konsol pertama, nanti konsol kedua datang lagi ya. Nanti bilang ke kelompok yang lainnya juga ya. Nah, ingat ya, ingat ada kandungan sama manfaat. Kolomnya ditanya kira-kira berapa yang dipakai, yang kebuang kan gitu ya. Baik. Terima kasih Ibu. Nah, ke kelasnya Bu Permisi. Buka aja. Assalamualaikum Miss. Ya. Kami dari kelompok 1, kami ada pertanyaan buat Miss. Jadi kan cairan limbah tempe itu ada cairan yang dicampur dengan starter air itu siapa aja? Oh ya, jadi kalian ini ya. Tadi ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kemarin juga kelompok berapa ya kalau udah muncul 2 ya. 2 itu juga ada konsul ya. Katanya mencari kandungannya apa, terus manfaatnya apa. Ini kalian juga udah dapat kandungan manfaatnya sudah. Ini sekarang mau membuat ya. Kalau ini ya misalnya pupuk cair itu bisa dibuat ditambah dengan starter air. Jadi bisa ya. Nah jadi kita kan dalam penugasan ini kita kan tidak sampai dengan produk, ya kan? Jadi kalian bisa hanya menulis prosedurnya aja, prosedur kerja, ya kan? Nggak nyampe produk. Jadi kita nggak usah sampai dapat produknya itu apa, membuat pupuk cairnya. Jadi ini hanya mencari rencana pengolahannya aja. Jadi yang kalian dapat bisa ditambah dengan starter R4. Nah, kalau ibu baca juga lewat informasi, kalau kita tambah starter R4 itu konsentrasinya itu yang lebih baik itu 5% konsentrasinya, ya. Jadi 5%. Nah nanti ini kan kalian ada berapa kelompok nak? Ada 5. Ada 5 kelompok. Nah ada 5 kelompok berarti nanti setiap masing-masing kelompok itu beda ya konsentrasinya, jangan sama ya. Beda ya. Udah itu aja. Jadi ingat ya. Nanti ada penugasan lagi ya yang kedua. Kapan? Datang aja tanya sama ibu ya. Ya, semangat ya. Sukses. Semoga jadi. Ya masukin. Aduh.
Anjing. Selesai tua. Ya. Ada satu. Yang bersuara. Semua ternyata. Kurang. Udah pas. Gak apa-apa, tuangin aja, Kerjasama. Semua. Tangan kan. Udah, masukin. Jilat. Baik bener tuh. Benar. Udah. Oke, mulai. Udah, jangan lama-lama.
Oke, thank you. Oke, nah tahap selanjutnya itu kita mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah, ya. Ini di sini kalian presentasi berkelompok yang sudah kalian dapat kemarin, ya. Identifikasi, mencari rumusan masalahnya. Kalian boleh presentasi dalam solusi yang apa yang kalian dapat, ya. Ya, di sini ya pada ini kan bawa untuk presentasinya atau pada sudah buat PPT-nya? Sudah. Ya, baik. Ya, sini boleh kasih. Siapa duluan yang mau maju? Presentasi berkelompok. Kelompok siapa? Kelompok 1 ya, Siva. Yuk. Ayo sini, buat sini. PPT-nya. Ayo maju 1 orang. Kelompok 1. Ayo, siapa? Ya, baik. Maju. Bawa, Presis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang pengolahan limbah cair industri tempe. Dengan anggota kelompok yang pertama Sisri Alvin, dan ada Siva, Mardika, Wesanda, Eni Novasari. Dari pendahuluan kami, pertama, industri tempe merupakan salah satu sumber penghasil limbah yang berasal dari proses pengolahan kedelai hingga menjadi tempe. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi tempe yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat didaur ulang menjadi campuran untuk pakan ternak, namun limbah cair yang hanya dihasilkan harus diolah terlebih dahulu dalam suatu alat pengolahan di mana membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, para pelaku usaha pada industri tempe membuang limbah cair langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Limbah cair industri tempe termasuk ke dalam organik sehingga dapat menyebabkan bau. Alat dan bahan yang pertama, alatnya itu satu buah botol, 2 buah baskom sedang, 3 pengaduk, dan bahannya 1 air rendaman kedelai sebanyak 300 ml dan Yakul 2 botol sebanyak 130 ml. Langkah percobaan yang pertama, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian tuangkan dalam ke baskom. Campurkan Yakul 2 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol, lalu fermentasi sampai 14 hari. Pembahasan VOC dari limbah tempe yang sudah terfermentasi sempurna akan memiliki aroma seperti urea. Pupuk cair tersebut bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman. Limbah cair dari hasil produksi tempe tentu saja mengandung beberapa zat bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah tempe sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam limbah tersebut adalah karbohidrat, protein, lemak, dan minyak. Di antara keseluruhan senyawa organik tersebut, kandungan yang paling dominan adalah protein yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini Luna, coba
Baik, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidri Kanjeng Putri dari Papua akan membawakan materi tentang pengolahan limbah cair tempe. Di sini ada nama-nama kelompok. Saya sendiri Faidri, ada Astri, Melinda, Agnan, dan Deka. Perkembangan perindustrian sampai saat ini telah berkembang pesat dan mengakibatkan terjadinya persaingan antar produsen untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Jenis industri yang ditawarkan pun cukup banyak dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Salah satunya itu industri pangan dan atau makanan. Industri tempe merupakan salah satu industri pangan yang mengolah hasil pertanian berupa kedelai yang difermentasi. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Tempe sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi yang tinggi telah lama diakui. Menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN pada tahun 2012, konsumsi tempe rata-rata orang Indonesia diperkirakan mencapai 6,45 kg. Tempe merupakan salah satu produk fermentasi. Untuk dapat menjadi tempe dibutuhkan jamur rhizopus selama proses fermentasi berlangsung. Selama proses fermentasi, biji-biji kedelai akan membentuk padatan yang kompak berwarna putih yang disebabkan karena adanya micelia, jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama alat botol dibutuhkan dengan 1 buah, baskom sedang 1 buah, pengaduk 1 buah, bahan air rendaman kedelai 300 ml dan Yakult 3 botol ber 195 ml. Langkah percobaan. Yang pertama, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian dituangkan ke dalam baskom. Yang kedua, campurkan Yakult 3 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Yang ketiga, kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol, dan yang terakhir lalu fermentasi sampai 14 hari. Pembahasan. Tujuan dilakukannya praktikum pembuatan POC ini yaitu diharapkan mampu memahami cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah organik. Adapun kegunaan dari praktikum ini diharapkan mampu untuk memanfaatkan dan mengolah limbah sayur dan buah yang kemudian dapat menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman dan dapat pula dijadikan sebagai penghasil sampingan. Pupuk organik cair memiliki manfaat bagi tanaman, yaitu menyuburkan tanaman, menjaga stabilitas unsur hara dalam tanah, mengurangi dampak sampah organik di lingkungan sekitar, membantu revitalisasi produktivitas tanah, dan meningkatkan kualitas produk. Jadi kesimpulannya, yang pertama, percobaan dilakukan untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan. Yang kedua, limbah cair hasil produksi tempe tidak lagi dibuang ke selokan sehingga tidak menyebabkan bau di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, limbah cair hasil dari proses pembuatan tempe ini mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk organik cair atau POC dengan bantuan mikroba sebagai starter tambahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ada yang ingin menanggapi atau yang ingin ditanya? Tidak. Tidak ada? Tidak ada kelompok 4? 3, 2, 1? Tidak ada ya? Paham ya? Sekarang lanjut ke kelompok 3. Bawa kan? Bawa. Ya, ini yuk maju. Ayo nak, maju. Mana flash disk? Ini.
tiga. Ini kan, bisa kan ini kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan dari kelompok 3 tentang pengolahan limbah cair industri tempe dengan pupuk organik cair. Saya ingin memperkenalkan kelompok saya, kelompok 3. Saya sendiri Tiara Madania Jinsa, kemudian Zaskia, Rifki, Ihsan, dan Anggun. Kemudian dari pendahuluan, perkembangan perindustrian sampai saat ini telah berkembang pesat dan mengakibatkan terjadinya persaingan antar produsen untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Jenis industri yang ditawarkan pun cukup banyak sesuai apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Salah satunya industri pangan atau makanan. Industri tempe merupakan salah satu industri pangan yang mengolah hasil pertanian berupa kedelai yang difermentasi. Kegiatan industri tempe tidak hanya menghasilkan produk akhir saja, melainkan akan menghasilkan produk samping yaitu berupa limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri. Limbah hasil produksi tempe dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah semi padatan. Limbah semi padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis, sehingga seringkali dijual dan digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan limbah cair dari hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga akan langsung dialiri ke saluran pembuangan. Limbah cair tempe ini diperoleh dari proses pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan atau pemasakan. Dalam konsentrasi tersebut, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penanganan terhadap limbah. Selanjutnya, adanya tujuan. Pertama, untuk mengetahui kandungan limbah pada industri tempe. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuangan limbah pada industri tempe. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari pembuangan limbah cair tempe pada lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Yang pertama, botol 1 buah, baskom sedang 1 buah, pengaduk 1 buah. Bahan, air rendaman kedelai 300 ml, 64 botol, 250 ml. Selanjutnya, langkah percobaan. Yang pertama, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian tuangkan ke baskom. Yang kedua, campurkan Yakult 2 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Ketiga, kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol. Terakhir, limbah cair tempe yang sudah dicampur dengan Yakult kemudian disimpan pada suhu ruang selama 14 hari. Selanjutnya, kesimpulan. Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan segala sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Air bunga atau effluent atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan biological oxygen atau BOD tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas, dan insektisida. Apabila effluent dibuang langsung ke suatu perairan, akibatnya mengganggu seluruh keseimbangan ekologi dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. Salah satu industri pangan yang menghasilkan limbah adalah industri tempe. Sebagian besar dari proses produksi tersebut menghasilkan limbah. Limbah cair berupa air bekas rendaman kedelai dan air bekas rebusan kedelai ditampung di dalam septic tank yang telah dibuat oleh pengelola pabrik tempe. Namun tidak bisa dipungkiri limbah cair tersebut masih dibuang ke perairan sekitarnya. Limbah cair hasil produksi tempe tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang di perairan akan sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya. Baik, sekian dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi? Mau memberi masukan? Tidak ada? Tidak ada. Kita lanjut ke kelompok 4 ya, terakhir ya, kelompok 4. Yuk maju, siapa perwakilan? Bawakan. Ya, bawa. Tes-tesnya yuk.
Iya, pencetin nanti. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Lilis, Enda, Arfan, Alfi, dan Nastiti. Pendahuluan, tempe merupakan makanan keseharian masyarakat Indonesia. Tempe dapat diolah dalam berbagai varian masakan sehingga sesuai dengan selera banyak orang. Gizi yang dikandungnya membuat tempe menjadi santapan yang murah meriah dan menyenangkan. Namun di balik itu, dalam pembuatan tempe juga menghasilkan limbah yang mengeluarkan bau tidak sedap dan juga dapat mengotori saluran air di sekitar rumah. Dan dari air buangan seperti air cucian, air rebusan, dan air rendaman kacang kedelai, dari satu kali proses pembuatan tempe bisa menghasilkan kira-kira 5 liter air rebusan kacang kedelai. Air rebusan kedelai yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan, berbau kedelai yang direbus dan berbuih putih. Namun dalam limbah cair rebusan kedelai terdapat kandungan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk laju pertumbuhan tanaman. Tujuannya untuk mengetahui kandungan limbah pada industri tempe, untuk mengetahui proses pembuangan limbah pada industri tempe, untuk mengetahui dampak dari pembuangan limbah cair tempe pada lingkungan, untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan. Alat dan bahannya, alatnya ada botol 1 buah, baskom sedang 1 buah, pengaduk 1 buah. Bahannya ada air rendaman kedelai 300 ml dan Yakult 2 botol 130 ml. Langkah percobaan, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian tuangkan dalam baskom. Campurkan Yakult 2 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol. Limbah cair tempe yang sudah tercampur dengan Yakult kemudian disimpan pada suhu ruang selama 14 hari. Kesimpulannya, penggunaan VOC dari limbah cair tempe ternyata memiliki beberapa manfaat. Cara membuat pupuk dari limbah tempe dan cara aplikasinya tidak menyebabkan perubahan struktur tanah, walaupun sudah diaplikasikan berkali-kali. Mengandung bahan pengikat sehingga bisa diserap cepat oleh tanah. Kandungan alkohol dari hasil fermentasi VOC tersebut bisa dimanfaatkan untuk sterilisasi tanaman sehingga pertumbuhan patogen atau hama bisa dicegah. Mengandung asam giberelat atau giberelin yang dapat memacu pembungaan tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Ya, baik, boleh. Ya, sudah presentasi semua ya hasil kelompok kalian ya. Ya, sekarang tahap selanjutnya kita ya, baiklah Nak, sekarang kita tahap selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi masalah. Nah, pada kegiatan yang harus kalian lakukan itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dipresentasikan oleh setiap kelompok tadi. Jadi, kalian simpulkan. Tulis kesimpulannya di LKPD kalian sekarang juga. Yang presentasi tadi ya, hasil presentasi kalian tadi, tulis kesimpulannya di LKPD sekarang juga. Ya, baik. Ya, ditulis.
Ibu ambil nilai ya, Nak ya. Tadi kelompok 1 kelompok 1 tadi ada Siva, terus Henny. Nggak boleh diskusi, ada diskusi Ibu mulai. Ini kelompok 2. Melinda. Pai. Boleh diskusi ya, sambil diskusi ditulis isi. Pai. Melinda, Astri. Astri, Adnan. Deka. Iya. Deka ya. Jadi Ini kelompok 4. Ada siapa? Saya. Kansa. Lilis. Lilis. Enda. Alfi. Nastiti. Itu kelompok 3. Ada siapa? Tiara. Saya. Ya, sambil diskusi ya. Sambil diskusi. Siapa lagi? Rifki. Anggun ya? Iksan ya? Udah? Kesimpulannya? Udah? Sudah. Kesimpulannya kelompok 1, apa kesimpulan kelompok 1? Caranya? Kesimpulan yang kami dapat setelah melihat dan kesimpulan setelah melihat dan mendapati berbagai informasi dari kelompok kami mendapatkan solusi agar limbah bekas pembuatan Yang lain dengar. tidak mencemari lingkungan. Caranya dengan membuat limbah cair dari limbah pembuatan tempe dengan memberi starter Yakult sebanyak 2 botol dan air sebanyak 310 ml. Ya. Itu kesimpulan. Iya. Ya. Kalau kelompok 2 sekarang, kelompok 2 apa kesimpulannya? Jadi solusi yang kami dapat agar Dijelasin ya. Jadi solusi Jadi solusi yang kami dapat agar limbah cair tempe tidak terbuang begitu saja dapat diolah menjadi limbah cair menggunakan bantuan starter seperti Yakult, yang mana dengan bantuan starter ini dapat dihasilkan cair Dijadikan pupuk pakai Yakult berapa botol? 2. Kelompok 1 tadi Yakultnya berapa botol? 2 juga. Tidak, tapi ini bisa, ini tadi dan 2, ini dan 2, ini 4 ya, ini 3 ya bilangnya. Nah sekarang kelompok 3 ya, kelompok 3 dicerahkan Solusi yang kami temukan agar limbah cair tempe bisa
dijadikan pupuk dengan cara sama dengan starter Yakult 4 botol dan melakukan fermentasi. Starternya berapa? Yakultnya berapa? 4 botol. 4 botol. Jadi bubuk cair juga ya? Sama ya, jadi bubuk cair. Ada kandungan, manfaatnya juga kan? Ada. Dan sekarang kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah solusi yang kami dapat agar limbah cair tempe tidak dibuang bisa kami manfaatkan dengan menggunakan starter Yakult untuk membuat POC, pupuk organik cair. Kami menggunakan 3 botol Yakult sebagai starter. Oke, starter Yakultnya 3 botol. jadi dibuat POC juga ya? POC, pupuk organik cair. Jadi, kesimpulan yang kami dapat setelah melihat dan mendapati berbagai informasi dari presentasi kelompok kami mendapatkan solusi agar limbah bekas pembuatan tempe tidak mencemari lingkungan. Caranya dengan membuat limbah cair dari limbah pembuatan tempe dengan memberi starter Yakult sebanyak 2 botol dan air sebanyak 310 ml. Ya. Itu kesimpulan. Iya. Ya. Kelompok 2. Sekarang kelompok 2 apa kesimpulannya? Limbah cair tempe tidak terbuang begitu saja, dapat diolah menjadi pupuk cair menggunakan bantuan starter seperti Yakult, yang mana dengan bantuan starter ini dapat dihasilkan pupuk cair. Untuk dijadikan pupuk Cair. cair. Pakai Yakult berapa botol? 2 botol. Kelompok 1 tadi Yakultnya berapa botol? 3. Ya, kelompok 3 dikeraskan. Solusi yang kami temukan agar limbah cair tempe bisa dijadikan pupuk dengan cara sama dengan starter Yakult 4 botol dan melakukan fermentasi. Starternya berapa? Yakultnya berapa? 4 botol. 4. Jadi pupuk cair juga ya? Sama ya, jadi pupuk cair. Solusi yang didapat agar limbah cair tempe tidak dibuang bisa kami manfaatkan dengan menggunakan starter Yakult untuk membuat POC, pupuk organik cair. Kami menggunakan 3 botol Yakult sebagai starter. Oke, starter Yakultnya jadi dibuat POC juga ya? POC, pupuk organik cair. Dibuat pupuk organik. Ya, udah ya? Udah ya? Kesimpulannya udah semua kelompok sudah dibaca. Nah, pada limbah cair tempe yang kalian amati ya, yang kalian sudah datang kan ya, udah nanya-nanya ke pabriknya ya. Itu kalian mendapat apa? Dapat kandungannya ya. Terus manfaat kandungannya. Terus jadi ini semuanya 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu membuat POC semua ya? Hanya pembedanya starternya yang kelompok 1 2, terus yang kelompok 2 juga 2, kelompok 3 tadi 4, kelompok 4 3 starternya, jadi beda. Nah, dari perbedaan starter tadi itu kan berarti Yakultnya milinya beda-beda kan ya. Jadi yang paling baik itu kalau sudah kita identifikasi, yang paling baik itu memakai starter Yakult yang memakai 2 botol. Kalau starternya kebanyakan, itu hasil pupuk cairnya itu tidak baik, ya. Tidak baik hasilnya, tidak bisa dipakai. Jadi manfaat untuk POC ini itu untuk menyuburkan tanaman seperti apa? Seperti tanaman kangkung ya, kangkung itu. Jadi kangkungnya itu bisa subur, terus daun-daunnya itu bisa juga berwarna hijau. Jadi kelihatan segar gitu ya. Jadi itulah pengolahan limbah cair industri tempe.
grup kita, kalian jawab pertanyaannya. Ibu tunggu 2 menit saja, ya. Ibu kirim ke linknya. Linknya ibu kirim ke grup. Ya, baiklah. Kak, grupnya masing-masing. Waktunya 2 menit ya. Dah, silakan dikerjakan. Di grup, buka. Silakan kalian kerjakan. Pulang dong, pada lupa juga. Dia ada kerjain dong. Oh, caknya lain. Aku ulang dari Berapa doang, Miss? Hah? Iya, tapi makanya iya. Nah, ulang ya, ulang. Ulang record. Oke, nak. Sebelum ibu akhiri, kita akan melakukan evaluasi akhir ya, atau melakukan post test. Post test ini ibu akan menggunakan quizzes, ya, menggunakan aplikasi quizzes. Nanti linknya ibu kirim ke grup kalian ya. Kalian kerjakan. Waktunya hanya 2 menit ya. Kalau udah selesai, sudah. Ya, tuh di kelompok, di grup. Waktunya 2 menit ya. Ya, oke, selesai. Ya, selesai. Ya, selesai LKPD-nya. Dikumpulkan. Nanti hasilnya ibu nilai ya. Ibu. Yuk, kelompok. Mana?
Terima kasih.